Anas bin Malik itu memberikan kesaksian, Heeh. Nabi itu nggak pernah bentak saya, dan Rasul itu nggak pernah yang namanya mukul. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Pradipta Nugrahanto di Ngabubukes, ngabuburit sambil dengerin podcast. Program ini adalah kolaborasi dari berbagai institusi yang menarik dari mulai cariustad.id, tempat Anda mendapatkan ustadz atau ustazah yang ramah dan kompeten dengan berbagai bidang keahlian. Cari ustadz, baiknya dari sini. Selain itu, Ngabubukes juga berkolaborasi dengan Milenial Islami, sebuah program bagi remaja muslim yang mempromosikan nilai-nilai keislaman yang sejuk, moderat, dan toleran dalam bingkai keindonesiaan. Follow Instagramnya di @milenialislami. Kali ini di Ngabubukes, saya nggak sendiri, tentu saja sudah ada Ustadz Saiful ya, Ya. dan juga Mbak Sri Juwita atau biasa disapa Mbak Wita dari 3 generasi. Halo. Waduh. Nah, ngomong-ngomong nih kita bakal ngobrolin soal hubungan. Hubungan. Hubungan nih, kali ini ngomongin hubungan. Nah, kita mau ngomongin hubungan apa sih? Hubungan anak dan orang tua Oke. gitu, dalam kacamata keislaman gitu ya. Nah, Kang Saiful ya, Ya. Ustadz Saiful ya, ini kan kalau ngomongin Hmm. hubungan anak dan orang tua pasti kita relate-nya ke zaman Rasul gitu ya. Mm-mm. Karena Rasul itu tidak pernah bertemu dengan ayahnya, benar ya? Betul. Jadi ya kalau di zaman sekarang kan tidak ada figur bapak gitu ya. Nah itu mungkin bisa diceritakan, Ustadz. Memang Rasulullah itu ketika lahir itu ayahnya sudah Mhm. nggak ada. Oke. Jadi kita bisa belajar itu justru ketika beliau menjadi seorang ayah, Hmm. gitu. Bagaimana Nabi itu bisa selalu memperhatikan anaknya, Oke. bahkan ketika anaknya itu meninggal, Mhm. Ibrahim pada waktu itu beliau sangat sedih, Oke. gitu. Jadi Nabi Muhammad juga bisa kita pelajari dari sikap-sikap beliau terhadap anak-anak kecil. Hmm. Jadi hubungan orang tua dengan anak itu bisa kita lihat. Misalnya Anas bin Malik ya. Anas bin Oke. Malik itu bertahun-tahun tinggal bersama Rasul, Hmm. melayani Rasul. Nah, satu waktu gitu ya, Anas bin Malik diperintahkan oleh Rasul untuk melakukan sesuatu gitu ya. Tapi namanya anak-anak, dia ngelihat teman-temannya gitu ya, justru dia jadi main. Ya. Dia lupa tuh sama tugasnya Rasul gitu. Mhm. Nah, itu Rasul sama sekali nggak negur. Jadi pas lagi asik lagi main, tahu-tahu dari belakang itu sambil bagaimana sebagaimana seorang Rasul yang penuh kasih sayang, dipegang itu pundaknya Hmm. sambil senyum Nabi gitu. Oke. Gitu. Jadi Anas bin Malik itu memberikan kesaksian, Heeh. Nabi itu nggak pernah bentak saya, Oke. Tidak ada kemarahan nggak gitu ya. pernah marah-marah, Oke. dan Rasul itu nggak pernah yang namanya mukul. Hmm. Jadi orang tua sama anak itu betul-betul terjalin hubungan yang harmonis, kasih sayang. Jadi anak dituntut untuk berbakti kepada orang tua, Mhm. tapi orang tua juga mesti membantu anak untuk berbakti kepadanya. Ah, oke. Makanya Rasul itu kan sampai bersabda, Allah merahmati orang tua yang membantu anak untuk berbakti kepadanya. Ah. Jadi hubungannya nggak satu arah nih. Oke. Anak satu-satu, Heeh. anak kepada orang tua harus hormat, Mhm. berbakti, tapi orang tua kepada anak juga harus menyayangi dan membantu anak untuk berbakti. Oke. Jadi tidak satu sisi Tidak satu aja ya. sisi. Ah, oke. Nah, ke Mbak Wita nih. Gimana sih kalau kita kan belakangan juga lagi rame-ramenya nih ya istilah toxic relationship gitu. Cuman sebelum ke sana eh, katanya sih semua berawal dari keluarga gitu ya. Nah, gimana sih seorang manusia dewasa itu akhirnya terbentuk kepribadiannya atau ya terwujud seperti sekarang kita jadi kayak gini nih gara-gara keluarga gitu. Itu Oke, gimana Mbak Wita? oke. Tadi sebenarnya bagus banget sih menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz gitu ya, Hmm. bahwa hubungannya harus dua arah gitu, nggak cuma Oke. dari anaknya tapi juga dari orang tuanya. Mm-mm. Nah, kalau dari sisi psikologi sendiri, orang tua itu konsep kuncinya dalam parenting atau pengasuhan anak ada dua Oke. gitu. Yang pertama adalah adanya struktur dan aturan Hmm. gitu ya, tapi juga harus ada kehangatan dan kasih sayang Ah, oke. gitu ya. Jadi ada support secara emosional gitu. Tapi tetap aturan-aturan do's and don'ts-nya tuh perlu diberikan gitu Hmm. ya. Mungkin dari sisi agamanya atau sisi norma-norma sosial masyarakat itu perlu disampaikan Oke. gitu. Supaya anak juga tahu apa sih yang harus saya lakukan sebagai manusia yang decent gitu ya, yang bisa
apa namanya, memberikan yang terbaik bukan cuma buat keluarga tapi juga buat lingkungannya gitu ya, berbuat baik, terus apa namanya, produktif, bekerja dan lain-lain, itu semuanya pasti dari keluarga gitu kan, Oke. nilai-nilainya Mm-mm. gitu. Ya, jadi kalau dibilang pribadi seorang anak pasti tentunya akan sangat banyak ditentukan oleh dari keluarga. Selain dari faktor genetik gitu ya, tapi juga dari tadi pengasuhannya gitu. Oke. Mhm. Mungkin seperti yang diceritakan Ustadz tadi ya, ketika bahkan seorang Rasul aja tidak pernah bersikap kasar pada Mhm. anak-anak gitu ya. Betul. Mhm. Nah, cuman kalau ngomongin apa ya, seiring bertumbuhnya usia gitu kan, Mhm. masalah makin banyak gitu Mhm. kan. Apakah memang bagaimana orang tua itu menyikapi anak itu harus disesuaikan, oke, ini anak masih dalam batas usia tertentu gitu kan Mhm. sekarang. Terus ketika anak sudah dewasa Mhm. gitu, treatmentnya gimana sih itu Oke. menurut kita? Udah pasti berbeda ya. Maksudnya Mm-mm. kalau anak kita nyebutnya early childhood 0 sampai 5 tahun gitu Oke. ya. Tentu kan lebih banyak sifatnya tadi kasih sayang, Mm. diurus karena anaknya masih helpless, nggak bisa ngapa-ngapain sendiri gitu. Masuk ke school age, nah ini nih, jangan sampai orang tua itu berpikir bahwa sekolah lah yang bertanggung jawab untuk anaknya gitu ya. Ah. Tapi kita harusnya kerjasama, dari rumah ada, dari Mm. sekolah juga membantu gitu kan. Tapi mulai ada aturan-aturan yang lebih mungkin sedikit ketat gitu Mm. ya, karena ada PR misalkan harus sekolah setiap hari gitu. Tapi masih tentunya dengan lembut dan kasih sayang gitu memberikannya. Nah, masuk ke remaja juga mulai akan diajak apa ya, duduk duduk secara bukan dewasa tapi mulai berkomunikasi heart to heart gitu Oke. maksudnya. Mm. Karena kan anak remaja lagi, aduh itu kita nyebutnya ya, lagi gairahnya lagi naik-naiknya gitu ya, Mm. maksudnya banyak maunya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan orang tua kasar malah anak-anaknya bakal kabur gitu. Nah, kalau masuk ke fase dewasa udah pasti kita harus duduk secara dewasa, yang artinya Mm. para orang tua mengerti bahwa anaknya mungkin punya kemauannya sendiri gitu. Cuma tentunya si anak juga harus paham apa sih value-value keluarga yang nggak boleh dia tinggalkan gitu. Nah, Jadi saling memahami dan saling mengerti sih oke. gitu. Kalau enggak, soalnya nanti pasti akan terjadi bentrokan terus ya. Gesekan-gesekan. Ah, Mhm. oke. Tapi penasaran sih Ustadz, Mhm. kalau di zaman Ya, Rasul dulu gitu ya, emang nggak heeh, pernah ada gitu antara, ya kan kalau dari cerita Ustadz tadi kayaknya selalu damai aja heeh, gitu ya. heeh. Emang nggak pernah ada ya gesekan antara orang tua dan anak gitu di zaman itu? Itu pasti ada ya, Mm-mm. gesekan-gesekan itu pasti ada, karena kan namanya manusia itu kan namanya manusiawi lah. Mm-mm. Misalnya waktu itu eh, Rasul dengan apa namanya, dengan anaknya. Jadi waktu itu Sayyidah Fatimah itu mau dipoligami sama Sayyidina Ali gitu. Oke. Itu kan menarik. Jadi ketika Rasul itu mendapatkan berita bahwasanya Sayyidina Ali ini mau ngambil mantu, mau ngambil istri lagi, Mhm. tapi Rasul memperingatkan Ah, gitu, oke. mengingatkan supaya apa? Supaya ini Sayyidah Fatimah ini dijaga perasaannya. Hmm. Karena siapa yang melukai dia berarti melukaiku juga Oke. gitu. Jadi dari sini satu sisi poligami itu pada saat itu diperbolehkan, tapi Mhm. kalau untuk menjaga perasaan perempuan itu Rasul sangat menjaga sekali gitu, Hmm. Sayyidah Fatimah itu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika apa namanya, ketika satu waktu gitu ya, pernah juga didapati seorang anak perempuan datang kemudian mengadu dia mau dijodohkan sama orang tuanya Mm-mm. gitu. Kemudian kata Nabi, panggil orang tuanya Hmm. gitu. Orang tuanya dipanggil. eh Baik, setelah maksudnya gini, anak ini setelah dipanggil sama Nabi, dinasihati sama Nabi, anak ini berhak loh milih Oke. juga, punya Mhm. keputusan gitu. Ya. Nggak Mhm. mentang-mentang anak itu mau berbakti kepada orang tua, seluruh perintah orang tua Mhm. harus di apa namanya, Amini harus gitu ya. diamini, harus Dilakukan. dituruti. Ini Mhm. kalau melawan orang tua nanti membangkang neraka. Nah kan Mhm. nggak Ah. bisa kayak gitu Mhm. juga Eh, gitu. Tapi ada jadi berbakti pada orang itu tetap tidak boleh mengabaikan hak-hak anak Mhm. Oke. gitu. Jadi sampai akhirnya setelah orang tua ini tahu dinasihati sama Nabi kalau Hmm. perempuan itu juga punya hak untuk bisa memilih jodohnya, Hmm. kata perempuan itu, baik saya sekarang menuruti apa yang diinginkan oleh ayah. Oke. Jadi Mhm. tujuannya apa? Supaya dia menunjukkan bahwasanya anak perempuan itu punya hak loh, Hmm. gitu. Jangan orang tua itu dengan sekonyong-konyong memaksa anaknya untuk menikah Hmm. misalnya kayak gitu.
Jadi Itu dari dulu pun udah ini ya, udah ada udah gitu. ada problem-problem semacam itu ya. Problem-problem itu udah ada gitu. Oke. Nah ini ke Mbak Wita nih. Mhm, Kan kalau tadi yang dibilang sama Ustadz itu kayaknya mhm. cenderungnya kayak wah lu nggak nurut nih berarti lu jadi anak durhaka gitu kan. Heeh. Padahal kan katanya gitu kan. Sekarang kalau dilihat dari kacamata yang lebih luas lagi gitu, yang durhaka itu nggak cuma anak gitu kan. Orang tua juga bisa. Benar gak sih itu? Iya, ya tadi ya maksudnya sekarang ini orang tua pun tadi dalam memberikan aturan-aturan, Mm-mm. konsekuensi kepada anaknya gitu ya. Kalau anak salah tentunya perlu ditegur, perlu diingatkan gitu kan. Oke. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan. Hmm. Jangan merasa bahwa mungkin kalau anaknya masih kecil gitu Mm. ya, merasa bahwa dia lebih kecil gitu, dia anak statusnya secara status lebih lebih rendah dalam tanda kutip gitu ya dibanding orang tua. Jadi orang tua merasa berhak untuk melakukan apapun yang dia inginkan gitu. Ya. Nah, itu yang mungkin konsep orang tua durhaka gitu ya. Karena maksudnya ya jangan dong, kan walaupun anaknya itu lebih kecil atau statusnya anak bukan berarti Mhm. orang tua jadi semena-mena gitu. Jadi atur apa namanya konsekuensi tidak diberikan dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan verbal atau ancaman-ancaman gitu. Kayak banyak misalkan kalau kamu tidak mengikuti apa mau mama, mama mau doain aja nanti mama cepet mati gitu misalkan. Itu tuh banyak dikeluhkan oleh klien-klien yang usianya remaja atau Heeh. awal-awal dewasa muda gitu. Jadi Heeh. misalkan kalau aku nggak ikut apa namanya keinginan mama masuk jurusan ini nanti mamanya sakit, nanti mamanya bisa nggak ada. Aku kan Hmm. takut, aku nggak mau gitu. Jadi kayak terpaksa atau Mhm. keinginan untuk menikah juga banyak yang kayak gitu tuh ya. Tadi seperti yang ceritanya Ustadz banyak juga Heeh. sekarang yang merasa bahwa usianya udah 20-an gitu, orang tua udah mendesak untuk menikah. Kamu nggak kasihan nanti kalau papa mama nggak ada gimana? Kamu menikah, belum dikasih cucu gitu. Jadi Hmm. anak-anak ini merasa terpressure gitu kan. Padahal ya bukan berarti mereka nggak mau juga gitu ya. Memang belum ada aja nih jodohnya gitu. Maksudku alangkah baiknya jika orang tua ya porsinya adalah berdoa gitu Hmm. ya, mengingatkan secara halus tapi tidak memberikan ancaman-ancaman yang membuat apa ya, kesejahteraan psikologis anak-anaknya Hmm. dalam rentang usia apapun tuh jadi tertekan gitu Ah, maksudnya. jadi kalau boleh saya simpulin nih, yang lebih perlu dijaga itu bagaimana kita bisa memposisikan diri pada porsinya gitu ya, Mhm, Betul. baik sebagai anak maupun sebagai orang tua. mhm. Oke, ya itulah dia obrolan kita dengan Mbak Wita dan Ustadz Saiful gitu ya. Semoga cukup memberikan insight untuk kalian semua. Hanya di Inspigo, Inspiration on the go.